penilaian kasusnya bukan tentang kasus gratifikasi atau jet pribadi Kaisang, korupsi dan sebagainya itu, tapi soal bagaimana cara meloloskan Kaisang dari kasus hukum ini. Itu yang sedang ditelaah tuh, bukan penilaian bahwa jet pribadi dan Kaisang serta Gibran dan Jokowi itu saling berkaitan gitu. Bukan itu gitu. Bukan soal tidak pernah ada yang mengaku bahwa saya jubir Kaisang. Hai kawan ghosting, setelah kemarin berbagai macam pihak memberikan pernyataan-pernyataan terbaru, keadaan-keadaan terkini tentang persoalan kasus jet pribadi sang Kaisang Pangarep. Dalam sejarah tidak pernah ada yang mengaku bahwa saya jubir Kaisang dalam berbagai macam perjalanan selama ini atas konflik-konflik yang kemudian Kaisang berikan kepada negara ini. Tidak pernah ada yang kemudian akhirnya menjadi jubir Kaisang. Bahkan sekretaris PSI pun, ya kan, selaku bawahannya Kaisang, nggak mau tuh ngasih komentar sebagai jubir Kaisang. Ini nggak tahu kenapa memang akhir-akhir ini memang atasan dan bawahan memang agak-agak kontradiksi, nggak nyambung. Sehingga hal ini seharusnya juga terjadi dari berbagai macam pihak. Tapi berbeda keadaannya ketika kemudian si Immanuel memberikan pernyataan bahwa itu anak dari orang yang punya perusahaan dan anaknya ini temannya Kaisang. Kemudian diajaklah mereka ke Amerika. Mungkin kita akan berpikir bahwa pernyataan itu hanya sekedar dari sang Immanuel ini. Yang lain tidak akan memberikan pernyataan-pernyataan demikian gitu kan. Karena nggak tahu kok si Immanuel ini bisa tahu gitu. Dan kenapa dia harus memberikan pernyataan sekarang kok bukan dari kemarin-kemarin ketika isu itu lagi ramai diperbincangkan. Hingga hari ini sebenarnya tetap masih ramai. Kemudian yang kedua, sekarang muncul lagi pernyataan hal tersebut, hal yang sama gitu, alasan yang sama bahwa jet pribadi tersebut itu punya temennya Kaisang, jadi gak apa-apa gitu. Yang bicara itu adalah Budi Ari, menteri kita. Menteri yang selama ini menangani kabar-kabar kasus judi online dan dia mengatakan siapa yang bilang? Oh, sok tahu sebagainya gitu. Dan sekarang dia menjadi orang yang paling tahu terkait informasi tentang Kaisang. Kenapa dia paling tahu gitu? Apa karena dia diangkat oleh Jokowi karena sempat jadi relawan atau gimana? Apa persoalannya gitu? Kenapa dia harus menjadi jubir Kaisang sekarang? Jadi sekarang Kaisang secara gratis punya 2 jubir, Immanuel sama Budi Ari. Dan Budi Ari sekarang bertugas sebagai jubir Kaisang, bukan Menkominfo. Enggak ya, ini bercanda. Ya, tapi alasan-alasan yang dibangun dari kemarin gitu kan, dari perpanjangan berbagai macam alur-alur yang kemudian terjadi dari proses KPK gitu kan, yang awalnya mau dipanggil tapi alasan satunya adalah Kaisang nggak tahu ada di mana gitu, setelah ketahuan ternyata batal dipanggil gitu kan. Setelah dipanggil akhirnya ada isu silahkanlah secara sukarela Kaisang Bobi Nasution untuk kemudian memberikan klarifikasi terkait jet pribadinya ini seperti apa dan bagaimana secara sukarela katanya begitu kan, karena gak jadi dipanggil melalui melalui website gitu. Mungkin sampai sekarang Kaisang sama Bobi ini gak punya internet, jadi dia gak bisa memberikan klarifikasi secara langsung melalui website di KPK. Dan alasan-alasan ini gitu kan, kenapa harus disebutkan sekarang, kenapa gak dulu-dulu saja gitu. Kemudian ada perbedaan pandangan yang kemudian terjadi di organisasi yang namanya KPK gitu. Satu pimpinan mengatakan bahwa ya harusnya Kaisang ini memberikan klarifikasi ya kan, dipanggil gitu untuk kemudian hadir. Ya tapi karena waktu itu memang tidak tahu ada di mana dan semua orang nggak tahu gitu. Termasuk Immanuel dan si Budi Ari nggak tahu ada di mana gitu, sampai akhirnya nggak dipanggil-panggil dan suratnya nggak tahu mau dikirim kemana gitu. Tapi setelah Kaisang muncul batal dipanggil gitu kan, dan berbagai macam alasan itu akhirnya muncul. Kemudian bawahan dari sang ketua ini mengatakan bahwa ya Kaisang tidak perlu melakukan klarifikasi ya kan, karena dia bukan pejabat negara gitu. Itu yang muncul gitu, sampai Bobi Nasution juga mengatakan demikian bahwa Kaisang bukan pejabat negara, jadi gak perlu lah klarifikasi soal gratifikasi dan sebagainya itu kan. Itu muncul gitu. Kemudian lagi muncul dari jubir KPK mengatakan bahwa gak perlu dipanggil ya, sekarang sudah dalam tahapan lain pendalaman penelaahan kasus gitu kan. Rasa-rasanya pendalaman dan penelaahan kasusnya bukan tentang kasus gratifikasi atau jet pribadi Kaisang, korupsi dan sebagainya itu,
Tapi soal bagaimana cara meloloskan Kaisang dari kasus hukum ini. Itu yang sedang ditelaah tuh, bukan penelahan bahwa jet pribadi dan Kaisang serta Gibran dan Jokowi itu saling berkaitan gitu. Bukan itu gitu. Bukan soal kasus gratifikasinya atau korupsinya, tapi lebih kepada gimana cara lolos dari kasus hukum ini. Mungkin ya kan. Karena membingungkan dari organisasi sebesar KPK ya kan, yang punya marwah dan integritas, ini kenapa kata-kata pimpinan ini bertolak belakang dengan bawahannya. Dan yang disetujui atau yang sekarang diterapkan malah kata-kata yang di bawahnya gitu. Wakil, jubir itu. Padahal ketua KPK-nya bilang bahwa ya dia harusnya dipanggil dan melakukan klarifikasi. Tapi kenapa malah orang-orang yang di bawahnya ini yang akhirnya keputusannya atau pendapatnya sampai sekarang dilakukan gitu. Ini kan berarti ada yang aneh dalam organisasi yang namanya KPK ini gitu. Organisasi mana yang kemudian akhirnya kata-kata ya ataupun kebijakan yang diberikan oleh bawahan itu lebih besar, lebih bernilai daripada kata seorang ketua di dalam organisasi. Berarti ada satu hal yang tidak beres di dalam KPK sehingga sampai hari ini berbagai macam persoalan, kasus peristiwa terkait dengan jet pribadi ataupun berbagai macam-macam dugaan korupsi, ya baik yang menimpa Kaisang, Gibran, Bobi Nasution ya kan. Kaisang dengan jet pribadinya, Gibran dengan menteri-menterinya, kemudian Bobi Nasution juga dengan jet pribadinya. Ini yang kemudian akhirnya menjadi berbagai macam persoalan yang aneh dalam tubuh KPK kalau akhirnya sampai sekarang ternyata kata ketua tidak lebih berharga daripada bawahannya. Apalagi kalau bukan sedang dalam penelaahan dan penanganan bagaimana kemudian Kaisang bisa keluar dari kasus hukum, bukan membuktikan apakah kemudian gratifikasinya benar atau tidak. Sehingga perpanjangan waktu, extra time untuk kemudian memikirkan apa alasan-alasan yang logis gitu. Kemarin sudah digiring ya kan bahwa dia bukan pejabat publik, ternyata publik tidak menerima alasan itu. Sekarang digiring bahwa ini punya temennya gitu, jadi dia diajak gitu. Apakah publik juga akan menerima? Kayaknya enggak deh. Kita hanya menunggu waktu kapan kemudian Kaisang, Gibran, dan berbagai macam dinasti politik ini akan selesai. Kalau akhirnya memang ada orang-orang yang merasakan apa sih keluarga Jokowi selalu disudutkan, bukan disudutkan, tapi biarkan hukum terus berjalan. Jangan dihalang-halangi. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.